Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memahami untuk membaca serta membuat wiring diagram. Sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu jenis-jenis diagram di listrik. Di sini ada single line diagram, biasa kita sebut SLD. Jadi single line diagram ini adalah representasi grafis dari suatu sistem tenaga listrik atau distribusi listrik yang digambarkan dalam satu garis. SLD ini sudah kita bahas juga ya di video-video sebelumnya. Silakan teman-teman lihat kalau mau memahami tentang SLD. Kemudian ada schematic diagram. Schematic diagram adalah representasi grafis dari suatu sistem elektrikal yang menggunakan simbol-simbol elektrikal standar untuk menggambarkan komponen dan hubungannya. Kemudian ada wiring diagram, di mana wiring diagram ini yang akan kita bahas. Di wiring diagram ada atau diagram pengawatan menunjukkan hubungan fisik antara komponen dan kabel suatu sistem. Kemudian ada blok diagram. Jadi blok diagram memberikan gambaran umum tentang suatu sistem dengan menggunakan blok-blok representatif untuk mewakili fungsi atau komponen besar. Kemudian yang terakhir ada sirkuit diagram. Sirkuit diagram itu representasi grafis dari suatu sirkuit elektrik. Ini menunjukkan hubungan arus aliran dalam sirkuit serta komponen-komponen seperti resistor, kapasitor, dan induktor, dan komponen lainnya. Jadi di dalam wiring diagram itu nanti kita kenalkan ada dua, adalah rangkaian daya atau power dan rangkaian kontrol atau kontrol wiringnya. Jadi rangkaian daya adalah bagian dari sistem kelistrikan yang berfungsi untuk mendistribusikan dan mengelola aliran energi listrik ke berbagai perangkat dan beban dalam sistem rangkaian daya mencakup komponen yang mengatur distribusi arus listrik dan tegangan dari sumber daya ke perangkat yang memerlukan tenaga listrik. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang rangkaian daya. Jadi ada komponennya seperti sumber daya, circuit breaker, PCB, fuse, kabel, konduktor, beban, kontaktor, dan overload relay. Fungsi dari rangkaian daya ini adalah yang distribusi energi, jadi menyediakan aliran listrik dari sumber daya ke berbagai perangkat atau beban dalam sistem. Kemudian di rangkaian daya juga berfungsi untuk proteksi, tadi kita ada CB-nya, melindungi sistem dari kerusakan akibat arus lebih. Atau juga proteksi ini juga nih seperti pemutus sirkuit, circuit breaker, atau fuse. Kemudian pengatur tegangan. Jadi pengatur tegangan menyesuaikan tegangan listrik yang disuplai ke perangkat, terutama jika sistem memerlukan berbagai tingkat tegangan. Cara kerja rangkaian daya yang pertama itu dia mengalirkan energi listrik dari sumber seperti panel listrik atau trafo. Kita anggap trafo itu sumber. Dari sumber tersebut maka disalurkan melalui kabel dan nanti ada konduktor dan tadi juga ada circuit breaker atau fuse ke beban. Kemudian pengendalian aliran arus, saklar utama atau circuit breaker mengontrol arus listrik. Jadi maksudnya mengontrol pengaliran arus. Jadi kalau dia harusnya melebihi yang diinginkan atau melebihi arus normalnya, maka akan dapat dikontrol dengan memutuskan hubungannya sesuai dengan kebutuhan. Sebagai proteksi, kita sudah bahas di atas tadi, dia memutus jika terjadi ada gangguan. Ya, fungsinya di sini ada fuse atau circuit breaker. Kemudian yang kedua itu ada rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol di wiring diagram adalah bagian dari sistem kelistrikan yang mengontrol operasi perangkat lain dalam sistem tersebut. Berikut adalah beberapa elemennya. Di rangkaian kontrol juga ada
MCB, saklar, relay, kontaktor ini biasanya anak-anak kontaknya dan coilnya, timer, sensor, PLC kalau dia menggunakan PLC, fuse, dan lain sebagainya. Oke, kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan di chat di kolom komentarnya. Nah, jadi di wiring diagram itu bagaimana kita membuat wiringnya, berarti kita akan menggunakan simbol-simbol kelistrikan. Tadi ada kontaktor, ada CB, dan lain sebagainya, pasti itu ada simbolnya. Di sini kita ada dua simbol internasional, yaitu ANC dan IEC. Maksudnya sama, tapi simbolnya akan berbeda. Jadi yang pertama ini simbol ini. Di ANC, kalau simbol seperti ini, maka dia adalah kontaktor open. Jadi, kalau kontaktor normally open, maka simbol di ANC ini adalah seperti ini. Sedangkan di IEC adalah simbolnya seperti ini. Begitu juga yang kedua, ini ada kontaktor normally closed. Nah, kalau di IEC seperti ini, di IEC seperti ini, dan di ANC seperti ini. Di sini ada juga relay contact open, jadi antara relay dengan kontaktor itu hampir simbolnya sama. Jadi kalau relay contact open, kontaktor open, itu maka simbolnya sama, baik itu secara ANSI dan ANSI ini. Juga ini relay contact open juga ini di IEC seperti ini juga, berarti sama kan? Ini sama. Kemudian ada kontak pengubah pemutusan. Nah, ini seperti bisa menggunakan normally open dan normally close. Jadi kalau dia normally open, kontaknya seperti ini. Kalau kita pakai normally close, maka ke sini. Misalnya kita pakai normally close, maka wiringnya di sini satu, di sini satu. Atau kita menggunakan normally open, maka ini dengan ini. Itu juga yang si ANSI, jadi simbolnya berbeda, fungsinya sama. Ini ada selector switch, oke. Bisa saja dilihat rekan-rekan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ini juga simbolnya. Di sini ANSI ya, ANSI, dan sebelah ini IEC. Oke, sini fuse dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk membuat wiring diagram, teman-teman harus mengetahui simbol-simbol ini. Apakah kita mewiringnya berdasarkan standar ANSI, maka wiringnya yang akan kita pakai adalah yang sebelah kanan. Kalau kita mewiring standar IEC, maka kita gunakanlah simbol-simbol yang sebelah kiri. Oke, ini masih ANSI, ini IEC. Nah, jadi teman-teman, baik itu membaca wiring atau nanti teman-teman mau membuat wiring untuk pengontrolan, maka tetapkan dulu apakah kita mewiring berdasarkan standar ANSI kah atau mewiring standar IEC. Ini masih sama, ini simbol-simbol dari wiring diagramnya. Oke, teman-teman bisa lihat saja di video ini. Nah, kemudian kita lihat dari contoh wiring diagram. Jadi seperti yang saya kasih tahu, ada rangkaian daya dan rangkaian kontrol atau main power circuit atau main circuit. Ini main circuit dibuatnya, dan juga control circuit. Jadi rangkaian daya itu, ini adalah rangkaian daya adalah yang berfungsi menyalurkan arus listrik dari sumber ke beban. Dan yang ini adalah rangkaian kontrol. Yang berfungsi adalah mengaliri arus listrik untuk pengontrolan. Ini rangkaian kontrol. Sini ada fuse, ada circuit breaker. Ini simbolnya tadi. Ini fuse lagi. Jadi teman-teman silakan harus menetapkan
standar apa yang kita gunakan. Oke, silahkan di komen teman-teman, ini wiring diagram yang saya kasih contoh ini adalah standar apa, silahkan di komen. Bagi yang kalau yang belum tahu, silahkan mau bertanya, silahkan di komentar juga. Oke, silahkan. Nah, di sini ada rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Oke, untuk penjelasannya gini, jadi kita bahas terlebih dahulu rangkaian kontrolnya. Jadi arus mengalir, ini arus 3 fasa L1, L2, L3 ke rangkaian kontrolnya. Jadi kita pakai, berarti dia memakai fasa 1 dan fasa 2. Melewati fuse, kemudian melewati fuse. Di sini ada FR. FR berarti dia fault relay atau thermal overload relay ini. Berarti si FR ini adalah anak kontak dari si FR ini. Jadi dia normally close. Nah, ini normally close. Jadi kalau si FR tidak berfungsi, maka dia akan tetap close. Kalau FR-nya berfungsi, maka dia akan open. Maka arus mengalir dari L1 itu lewat FR karena si FR tidak berfungsi. Karena FR tidak berfungsi dan normally close, maka arus mengalir. Kemudian di sini ada SB1. SB1 ini adalah stop dia biasanya. Ini ada push button stop biasanya, ini push button stop. Kemudian ini dia normally close. Jadi kalau push button stop itu normally close. Jadi kalau kita pencet maka dia open. Maka rangkaian akan stop, akan mati. Karena dia normally close maka harus mengalir dari L1 FR ke SB1. Kemudian di sini ada diparalelkan ke sini dan ke sini. Oke, kalau kita pencet SB2 ini berarti dia push button 2 net. Maka ini SB2-nya karena ini start, biasanya start button, push button start. Kalau kita pencet SB2, maka arus dari L1 akan mengalir ke SB2 karena kalau kita pencet berarti dia tutup, akan terhubung, maka dia akan terhubung dan mengenergize si KM1. Di sini juga ada anak kontak normally close dari KM2. Karena KM1 ini dinamakan interlock. Jadi interlock karena kalau KM2 off belum energize, maka si KM kontak normally close si KM2 akan tetap close. Maka arus dari lane 1 akan mengalir ke si KM1, maka coil KM1 ini akan energize sehingga mengakibatkan semua kontak-kontak dari KM1 ini akan bekerja. Kalau dia normally close jadi open, kalau dia normally open jadi close. Pertama bekerja ini ada auxiliary kontak KM1 di yang paralel terhadap si push button SB2 nih. Karena dia sudah close, maka ini akan close sehingga aliran arusnya. Jadi sifat push button itu saat dipencet dia akan terhubung, saat kita lepas dia akan open lagi. Ini kan normally open nih, dia akan open. Maka arus akan mengalir dari lane 1 ke anak kontak KM1 ke si coil KM1. Ini namanya sifatnya holding, menahan. Untuk menggantikan aliran arus yang dari SB2 atau push button 2. Ini interlock tadi. Jadi si KM2-nya sudah off, masih off, maka si kontak normally close
di KM2 ini akan tetap close, sehingga KM1 dia energize. Nah, kita lihat lagi ke rangkaian daya. Maka karena si KM1 energize, maka anak kontak KM1 ini dia akan close, karena di sini ada anak kontak normally open. Maka ini close, close, ini close, ini close, ini close. Nah, sehingga arus listrik akan mengalir dari line 1 melewati KM1 ini. Sini, 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 sehingga si motor akan beroperasi. Kemudian, kalau kita pencet lagi si SB3, ini kita pencet SB3, maka arus akan mengalir ke SB3, dan si KM ini masih open, kita tidak akan bisa karena masih kita pencet ya, karena ini masih open, maka si KM2 ini tidak akan bisa beroperasi kalau kita pencet SB3. Arus akan berhenti di KM1 karena KM1 masih energized. Untuk supaya KM2 ini bisa kita jalankan, maka kita harus stop terlebih dahulu KM1. Maka kita pencetlah tombol SB1. Ini adalah tombol stop, sehingga KM1 dia disenergize, maka semua kontak-kontak KM1 akan bekerja. Jadi yang ini dia normally close, karena dia sudah disenergize maka dia close. Ini dia normally open, karena dia disenergize maka dia open lagi. Begitu juga si KM1 ini dia akan open, maka aliran listrik akan terputus lagi. Baru kita bisa memencet si SB2, baru kita pencet SB2. Kalau kita pengen mengoperasikan KM2, pencet SB2, ke arusnya mengalir ke sini. Karena KM1 sudah close, maka si KM2 bisa energize. KM2 energize, maka seperti tadi, semua kontak-kontak di KM2, kontaktor KM2 ini akan berfungsi. Kalau dia normally close, maka dia akan jadi open. Ini dia normally close, maka dia akan open. Ini terputus. Dan ini si KM2 ini akan close. Jadi dia close. Jadi dia bersifat hold, menahan. Jadi saat push button kita lepas, maka arus akan mengalir melewati ini, KM2 ini, anak kontak si KM2. Sehingga dia tetap KM2 ini energize. Kemudian di rangkaian daya, ini juga karena KM2-nya energize, maka si ini akan terhubung. Maka arusnya akan mengalir dari sumber melewati KM2, bukan KM1 lagi. Oke. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Karena sekian pendek untuk video kali ini, penjelasan tentang wiring diagram. Oke, terima kasih.